tim Alter Ego versus Aura Fire. Apakah Aran masih akan membakar topeng-topeng dari pemain-pemain Alter Ego? Atau justru di sini Pai yang akan mengubah segala sesuatunya untuk Alter Ego? Kembali dengan Battle of Assassin. Keduanya memang sangat-sangat priority. Mungkin kalau ngomongin soal jungle ya, Retribution sekarang juga benar-benar jadi penentuan loh. Turtle yang udah ditambahkan lagi dari segi experience-nya benar-benar penting bagi keduanya dan Alter Ego sekarang udah jadi tim yang suka teamfight. Iya sih, apalagi untuk menangin di early-nya ya Alter Ego ini mereka sangat-sangat agresif. Terutama Rasi yang lagi nambah dari pool hero-nya yang kembali keluar sekarang Chow. Ya, dulu kita mungkin ngelihat Rasi suka untuk nge-cover dengan support-supportnya, tapi sekarang dengan adanya pick off hero yang dibawakan sama Rasi, ini tentunya cukup berbahaya untuk Aura Fire. Tipikal seperti dari Edit yang bakal jaga garda depan dari Aura Fire ini bisa aja dipukul mundur dengan poke damage dari Alter Ego sendiri. Oke, dari emblem setnya juga memang dari kedua romernya bermain dengan emblem set tank. Dan pembedanya nggak terlalu banyak ya karena editnya hanya dengan Brave Smite, yang satunya dengan Concussive. Jadi ada sedikit damage tambahan nantinya untuk Chow sendiri. Tapi jelas dengan dibawakannya Agility mengincar untuk adanya ekstra movement speed sedikit 4%. Mungkin dari X-Borg-nya nih dengan Impurage ya, agak sedikit berbeda. Impurage itu masuknya ke darah kalau dipakai sama X-Borg karena dia nggak punya mana. Tapi kan biasanya Brave Smite Om. Yap. Nah ini Bloodlust-nya mungkin jadi priority juga atau memang tetap masih bisa di-skip? Kalau menurutku nanti di item yang kedua sih, tetap yang mahal itu adalah Ice Queen One yang untuk item pertama bagi X-Borg. Dan yang kedua ya ini kita melihat memang fenomena di mana Impurage sering banget untuk dipakai. Oh, tapi lihat Shelly Boy mulai masuk dengan satu silence dari Sonic Harapan. Menjadi first blood yang diamankan untuk Alter Ego di tangan seorang Shelly Boy. First Blood dan Turtle sekarang objektif yang bisa diambil oleh Alter Ego cukup free. Karena memang Romer sekarang tuh nggak level 4. Dengan dapatnya Turtle mereka bisa dapetin level 4. Dan bahkan kali ini Hai bakal coba dipukul mundur Rasi. Memang tidak akan ada follow up damage tapi setidaknya potensi dari seorang Hai bisa dikeluar. Ada flicker dari seorang Pai ini yang berbahaya. Penalty zone dengan flicker. Bukan flicker penalty zone loh. Itu beda dibawakan sama Pai. Bakal susah banget untuk escape juga. Dan pressure dari Alter Ego. Buset ini kuat banget dari early. So talent prediction. Ada 4 suara in total untuk Alter Ego dan 2 suara in total buat Aura. Ya. Oke, dan melanjuti tadi dengan turtle pertama yang diambil ini memang sangat berpengaruh terutama untuk hero-hero roamer dan juga biasanya ini ada untuk mid laner. Mereka yang tadinya level 3 hampir ke level yang keempat langsung level 4. Dan mereka bisa initiate untuk tim fightnya dan memang nggak ada lagi yang bisa diambil tadi oleh Alter Ego karena para pemain Aura Fire mereka sudah mundur. Oh, Dark Nightfall, Deadly Stinger, Konek harus ulang Kabuki masih bisa flicker tapi Rasi! Satu buat dua trigger yang begitu cantik. Hai pun tidak bisa mengcover, harus flicker mundur dari seorang Hai dan Kabuki menjadi santapan untuk pemain-pemain Alter Ego. 2 flicker hilang dan ini diterobos. Mereka mau plating Masih Cimomo. mau lebih kayaknya tapi Hai bakal coba untuk menahan dengan satu bar shatter. Tapi Van mulai datang memberikan backup kali ini ke arah pemain-pemain dari Aura yang sedikit kesulitan di area atas dan tidak akan terlalu di overcommit juga oleh Alter Ego. Yes, dan tadi kalau kita lihat memang setup dari Alter Ego mereka ingin untuk mendapatkan platingan. Tapi memang bisa di cancel karena Aura Fire mereka sudah melihat bahwa oke di goldnya rame banget. Mereka mau gak mau harus bisa mengimbangi juga. Dan ini memang tipikal dari Alter Ego. Team fight demi team fight yang mereka set up. Ini udah kembali nih Alter Ego yang kita semua tahu. Yeah. Yang bisa mengungguli team fight yang rotasinya gila-gilaan. Dan mereka sekarang lebih punya hitungan yang manis. Karena tadi kalau Alter Ego yang dulu mungkin mereka udah tabrak sampai dalam turret. Tapi sekarang udah mulai bisa dikontrol ya. Tapi Pai seperti masih menang tadi Shelly Boy masuk lagi Deadly Stinger. Dari seorang Shelly Boy bersama dengan Dark Knight mulai dibuka ini ngebuat semua mapnya gelap untuk Aura Fire. Turtle yang kedua udah bisa di set up lagi. Karena unggul sekarang dari Alter Ego sejujurnya. Ya, tapi belum ada setup ya karena dari positioning juga Shelly Boy masih ada di orange spot. Jadi mereka masih harus menunggu sedangkan Nino sabar sekali di dalam rumput. Oh Nino? Oke, Nino harus berhati-hati. Posisi memang dijaga oleh Rasi tapi di Wave Dragon tidak ada follow up. Tapi Kabuki masih bisa ditumbangkan. Pai datang. Kali menyelamatkan hidup dari pemain Alter Ego tapi masih didapatkan Hai! Aran. Masih mau lebih high. Bertahan cukup lama namun tidak terlalu lama karena Nino masih bisa untuk memberikan sedikit damage. Tapi Aran mencoba untuk mengejar ke arah seorang Nino dan tidak diberikan kesempatan untuk pulang dengan nyaman. Dan Alter Ego kehilangan banyak juga kesempatan yang dimana mereka harusnya bisa balik tapi mereka
maksain sedikit teamfight-nya tadi. Dan memang niatnya sebenarnya untuk nge-delay doang. Mereka tahu Shelly Boy-nya ada langsung ngambil ke arah purple buff dari Aura Fire. Sebenarnya Turtle didapetin yang kedua. Emang impact-nya dahsyat. Cuman ini Aran yang udah mulai join, dia bawa warna juga buat Aura. Ya, dan ini item dari Aran padahal belum selesai ya, belum ada Ice Queen One tadi. Cuman memang efek dari lepasnya armor Viraga adalah range-nya lebih panjang nanti untuk bakaran dia, untuk fire stack-nya. Dan dari emblem setnya juga, dari item build-nya yang terlihat first item untuk Iritel ini bakal mengarah ke Windtalker. Dan setelah itu bakal ada Berserker Fury juga untuk Nino. Sedangkan masih dengan Corrosion, berarti ini masih belum ada damage yang besar bagi Kabuki. Nah, sementara Pai juga belum jadi ke arah satu item yang benar-benar pasti ya. Oh, baru jadi ke arah Radiant. Akhirnya. Tapi melawan satu buah efek slow dari Aran tadi. Dengan Ice Queen One. Sebenarnya memang make sense juga sih. Radiant buat nahan damage dari Sin. Dia nggak bisa nahan damage dari Kabuki. True damage dari Kari yang nggak bisa ditahan. Ya udah, mendingan dia pikirin untuk magical damage. Dan Radiant menurutku cocok banget. Dan pergerakannya dari Aura Fire sekarang udah mulai aktif ke area gold lane. Dan sementara Pai nggak bakalan ngasih space sama sekali ke arah Aran. Ya, dan apa yang aku suka dari Alter Ego adalah lihat betapa sabarnya Nino sekarang. Dia nggak keluar karena dia sadar, oke ini nggak ada siapa-siapa di minimap, tidak akan keluar. Jadi hanya akan jaga peluk turret. Ya, komunikasi enemy is missing-nya ini pas banget ya. Untuk ngejaga posisi dari Nino biar nggak terlalu overcommit nge-push di laning goldnya. Mungkin di Turtle, next Turtle ya. Di Turtle ketiga ini harusnya jadi medan perang bagi mereka berdua. Atau kalau memang mau di split, udah nggak ada gold shield turret juga nih. Dari Alter Ego yang memang bisa aja dia ngambil outer turret dari top lane. Iya, tapi Nino free banget sih. Ini harusnya bisa pecah, tapi masalahnya apakah Alter Ego mereka mau kontes. Paksa team fight, Dwarf Dragon dibuka, Kabuki hilang. Dan Hai kali ini mencoba untuk menahan. Dengan satu buah Arsiata namun Sin ngebuka reward manipulation yang tidak akan memberikan efek terlalu banyak ke arah pemain dari Alter Ego. Oke, Turtle ditukarkan dengan outer turret, bahkan dengan satu wave lagi. Aura rugi sebenarnya. Iya, karena meskipun memang mereka dapetin turtle-nya, tapi di bagian atas itu berhasil dipegang semuanya oleh Nino. Dan bahkan itu marksman yang tidak terkontrol sama sekali sekarang. Plus Kabukinya juga hilang untuk yang ketiga kalinya di menit yang ke-7. Ya, berbanding terbalik Nino ya memang dia hanya gak dapetin point kill mungkin, tapi dia gak ke pick off satu kali pun. Ada sekali ke pick off. Dan gak ada lagi follow-up yang lain yang naik ke atas ke Aura Fire. Iya, dan kalau sampai kejadian terus ini Nino space-nya akan banyak banget. Kalau kita ngomongin Aura, mungkin Aura dapat space banyak dari Aran, tapi sekarang berbeda. Dari Alter Ego sendiri, malah space banyaknya ini didapetin buat Nino. Ya, dan ini hard game banget memang untuk Kabuki. Seperti ngelihat Kabuki yang berbeda dari biasanya. Kabuki yang selalu punya mindset untuk ngangkat gamenya dengan Kari, salah satu hero powernya juga. Tapi sekarang 03 bukan angka yang bagus, namun Hai melihat sosok Pai. Oke, Pai udah mulai di onward, Earthshot terconnect, tapi tidak ada follow-up damage tambahan yang terlalu overcommit dari pemain-pemain Alter Ego. Dan dari Aura Fire sehingga Alter Ego mereka masih bisa tarik ulur. Conceal udah dimulai dibuka sama Hai karena dia tahu pergerakan dari Rasi. Kali ini mau coba untuk dapetin satu momentum tapi dia mau mengincar ke target yang lebih efektif tentunya. Antara ke arah Sin atau ke arah Kabuki. Tapi Aran dipaksa dipukul mundur ternyata pakai Last Insanity oleh seorang Nino. Wow. Ya ini agak sulit ya karena memang Ninonya yang cukup bebas lah di bawah dari dia selalu menghindari team fight sampai nanti mungkin dia akan menyelesaikan satu item atau dua item berikutnya, Wind of Nature atau bahkan dengan menunggu Hasclaw-nya juga. Iya. Dan bahkan sekarang menurut aku split push-nya nggak cuma dari Nino doang, Lim. Ini posisi Rasi bagus banget loh. Screening dari Rasi ini bisa nahan pergerakan dual player dari Aura Fire, dari Sin dan juga dari Hai. Dan ya, apa yang membuat berbahaya untuk Aura Fire sebenarnya kapan Shelly Boy akan membuat gerakan? Karena setiap kali kita melihat real world manipulation yang dibuka oleh Sin, Dark Nightfall dilepaskan. Tapi masalahnya yang bisa dia culik kan cuma lini belakangnya. Dia nggak bisa nyulik ke arah Hai atau dia nggak bisa nyulik ke arah Aran di sini. Dia harus cari di mana Sin dan juga Kabuki berada. Dan kali ini Lord sudah mulai dipok juga oleh kedua belah tim. Rasi udah memberikan informasi, Van pun sudah mulai terlihat di area rivernya. Tapi masalahnya di manakah Shelly Boy? Shelly Boy yang belum terlihat sama sekali. Pai bakal coba untuk menarik ulur Lord terlebih dahulu. Sembari ini akan menjadi satu momentum yang harus didapatkan sama Rasi. Atau bahkan Nino bisa menculik Van terlebih dahulu yang sudah mulai terlihat juga. Mungkin itu salah satu pergerakan yang bisa dilakukan juga. Tapi kalau untuk Lord jangan lupa, Van ini tank slot. Dia bisa ngebuka visionnya sendiri. Dia nggak perlu Aran untuk ngecek darah dari Lordnya. Dia bisa open sendiri dan ketika Van ada di depan itu akan jadi pressure juga untuk Shelly Boy. Oke, tapi Hai sudah mulai melihat ada pergerakannya Rasi yang menculik ke arah seorang Sin. Dan bakal di cover begitu saja. Tapi masalahnya Hai ini low banget. Tapi conceal play udah mulai dibuka oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Mencoba untuk mencari target yang tepat tapi tidak ketemu siapa-siapa. Oh my god, Lordnya mau dialin. Oh tapi ternyata Hai sempat menahan
dari seorang Pai-nya. Tapi Fan masuk dengan satu buah retribution yang begitu baik. Ini bakal coba dipaksa Alter Ego kali ini untuk segala teamfight-nya. Tapi Fan terjebak di area depan masih bisa mundur dengan satu buah puncture. Tapi Odil ternyata meskipun dia nge-copy kelas Insanity berhasil untuk mendapatkan Nino kali ini satu point kill untuk tim Alter Ego. Lord pertama untuk Aura Fire. Namun kehilangan 2 member bukan hal yang baik Om. Yes, dan bahkan Lord yang didapatkan oleh Aura Fire tadi itu dikarenakan Alter Ego yang mungkin mengira bahwa Lordnya ini akan di-reset. Tapi ternyata diteruskan juga oleh Aura Fire. Dan ini keunggulan bagi Aura, mereka harus bisa memaksimalkan Lord yang sedang berjalan. Meskipun memang Lordnya akan dipotong oleh Alter Ego, masih ada super minion wave yang bisa dimaksimalkan. Waduh, bawahnya sih. Mau nggak mau dia harus dapetin bawah. Kalau nggak ini rugi banget. Mereka hanya dapetin satu outer turret di bagian bottom lane. Dan itu nggak ngebuka vision manapun. Dan memang masih dengan Lord yang pertama ya. Jadi menurutku ini masih oke juga untuk orang Fire. Mereka kalau sampai kalah tadi mereka bakal tertinggal jauh. Jadi setidaknya menyamakan dulu lah untuk di awal-awal seperti ini di mid Dan, game. dan jangan sampai ya ini landingnya di push tapi Rashi di onward masih bisa flicker mundur. Pai masuk dengan satu buah penalty zone. Ada satu buah dark netball coba untuk mengejar ke arah seorang Hai. Oh dia stinger yang memang miss tapi masih bisa ditumbangkan oleh seorang Sally Boy. Ara mencoba untuk mengusir dengan satu buah penalty, satu buah Last Insanity tapi ternyata Sally Boy tidak tumbang. Hanya Pai saja bersama dengan Hai yang menjadi pertukaran dari kedua belah tim. Lagi-lagi penalty zone dari Pai. Niat penalty zone dari Pai ini memang secara tidak langsung itu untuk zoning doang. Konsil. Dibuka, tapi Rasi, apakah akan mencuri satu yang tepat? Itu dia! Kabuki yang terkena tendang. Dan bahkan kali ini Aran bakal coba dipukul mundur. Rasi masih mau lebih, ternyata Nino. Dan juga Sally Boy yang akan mengajak-ngajak pemain-pemain Aura yang tidak melihat adanya konsil yang dibuka dan menculik dari area belakangnya. Rasi. Target yang mahal, Kabuki. 4 kali tumbang Om. Ya, dan juga damage dari Nino yang terlanjur besar kalau kita melihat. Ada Husklow juga yang sudah dimiliki oleh dia. Jadi jelasnya Husklow adalah pengganti Scarlet Phantom yang juga mendapatkan efek dari Husklow itu juga sendiri. Dan bahkan dia sudah memiliki satu Wah, Pai. Melvic Roar. Cek aja ya. Ngecek. Oke. Siapa tahu ke jackpot di situ ya. Bisa. Tapi ternyata tidak. Rasi kali ini tidak mau memberikan kesempatan untuk Aura Fire bisa dapetin momentum mereka terlalu lama. Dan Rasi sempat menahan. Wah, Tapi solo. tiba-tiba solo kill Iya. dari Sally Boy di area bawah. Wow. Ya itu hanya sendirian tadi dan terlihat memang dari minimapnya sudah ditunggu oleh Sally Boy. Iya. Dan itu penting banget ya, apalagi solo kill yang didapatkan juga adalah jungler. Dan untuk team fight yang akan diatur oleh Aura Fire ini mau gak mau mereka harus menunggu kembali kehadiran dari Van. Dan yang kedua adalah setup untuk kontes di Lord yang kedua. Karena Lord ini adalah Lord yang sudah enhance. Tapi masalahnya Lim, yang bisa nyulik ke arah Nino tuh cuma edit doang. Asli loh, tapi ini Alter Ego beda banget ya sama week 1, Alter Ego di week kedua. Mereka disiplin banget. Mereka ngebuka zona di sebagian kiri. Walaupun Lordnya di kanan, tapi mereka tahu pressure-nya memang ada di mereka sekarang. Dan invasi Lord itu mungkin banget terjadi. Mungkin saja karena sudah mulai melihat Pai-nya di garda depan dari pemain-pemain Alter Ego. Dia masih menunggu satu momentum yang tepat tapi Kabuki harus mundur karena Nino ngasih distraction di area atas, landing atasnya dibersihin habis-habisan oleh Alter Ego Esports. Wah, gerakan perfect 3-2. Ini Alter Ego. Wah, gila keren banget sih gerakan mereka. Mereka benar-benar nutup kesempatan Aran nih, gak dikasih split sama sekali. Ya karena Arannya mau gak mau di sini harus memirror pergerakan Alter Ego. Dan Vira Garmor yang mulai pecah dari Aran kali ini. Zadi dia nggak bisa Last Insanity. Dia harus menunggu sampai Vira Garmornya nanti muncul lagi kok. Ya dan bahkan top lane-nya lihat itu rapi banget Alter Ego. Wave minion masih masuk ke atas sana dan bahkan mereka masih mainin 3-2 sekali lagi untuk Alter Ego. Ditunggu lihat. Rasi nunggu di rumput. Iritel bisa punya damage kalau memang ada yang kena umpan dari Way of the Dragon nantinya. Iya, ya posisinya bagus banget. Perfect positioning dari Rasi. Dan ini cukup unik ya, marksman-nya yang panjangin lane. Dia berani banget walaupun memang 3-2. Backup dari Rasi ini harusnya bisa cukup banget buat melakukan pick off juga. Masalah Rasinya di mana-mana sih Lim. Ini yang ngebuat Nino benar-benar nyaman banget. Tapi satu bodoh yang volley buka. Dan bahkan dari Van mencoba untuk mundur. Masih ada puncture. Masih bisa mundur dari kejaran Sally Boy. Kali ini bakal coba dikejar. Tapi di sisi lain ternyata Hai juga tumbang. Di tangan seorang Nino. Masih mau lebih Alter Ego. Mereka ternyata lebih berfokus terhadap objektif Lord kali ini. Karena mereka ingin mengamankan game pertama mereka. Yang bisa dibilang ini begitu. Apa ya, aku bisa bilang mungkin Alter Ego yang sesungguhnya yang mau kita lihat dari minggu pertama. Lord untuk Alter Ego. Free Lord. Dan pressure dari Alter Ego dari segi goldnya ini udah berbeda banget. Ditambah high ground defense. Dari Aura Fire mengandalkan Sin doang. Iya, Real Manipulation dibuka untuk melakukan clear cepat di area bawah. Tapi Pai tidak mau pulang. Ini dia Pai yang keras kepala. Kalau kita lihat di interview Kepala batu tadi, ya? mungkin yang kepala batu Aran ya. Kepala Tapi sekarang batu Pai Aran. kalau di in game-nya.
Oke, dan untuk lagi ya, sekarang untuk tabraknya mereka nggak ragu sama The sekali. Way of Dragon connect ke arah serang Hai. Ditumbangkan ke arah depannya. Dan Pai masih langsung ke final di zone kah? Kali ini mencoba untuk masuk kali ini ke arah Fan. Tapi ternyata Fanny masuk ke arah depan. Dan Rasi masih bisa survive. Tapi di sisi lain, dari pemain Alter Ego mengacak-acak aura fire. Kabuki hilang di tangan seorang Sally Boy. Dan menyisakan 2 pemain begitu saja. Aras gak punya tenaga, dia punya immortalitas. Kalau dia Basya. punya masuk ke basnya, akan dibawa ke sana oleh Alter Ego Esports. Berhasil untuk memenangkan game pertama mereka dari Aura Fire.